Halo, kamu sedang mendengarkan Kilas Kabar Nusantara. Podcast persembahan KG Radio Network menyajikan berita harian yang mengangkat keunikan dari berbagai wilayah Indonesia. Kilas Kabar Nusantara dapat juga didukung oleh pengiklan loh. Pencarian korban tenggelamnya KM Ladang Pertiwi 02 kembali membuahkan hasil. 10 orang penumpang ditemukan dalam keadaan selamat. Hal itu disampaikan Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman berdasarkan laporan dari Basarnas. Adapun 10 korban selamat tersebut ditemukan pada Minggu 29 Mei 2022. Andi Sudirman menuturkan para penumpang tersebut ditemukan oleh kapal penjaring dari Jawa. Selanjutnya mereka dievakuasi ke Pulau Pamantuang, Kabupaten Pangkep. Dengan demikian hingga saat ini total korban selamat KM Ladang Pertiwi 02 sudah berjumlah 31 orang. Sementara Kepala Basarnas Sulsel Junaidi menyebut kini masih ada 11 korban lainnya yang masih dalam pencarian. Menurut Junaidi, tim SAR gabungan melakukan segala upaya demi menemukan para korban, mulai dari memperluas area pencarian hingga 20 nautical mile hingga menambah kekuatan armada dan personil di lapangan. Kamu tidak percaya diri dengan penampilanmu? Podcast Semua Bisa Cantik hadir untuk membantu mendefinisikan dan merangkul arti cantik yang sesungguhnya. Dengerin podcast Semua Bisa Cantik dari Media by KG Media dan Stylo Indonesia di Spotify. Penyakit mulut dan kuku PMK yang merebak pada sejumlah wilayah di Indonesia menjadi perhatian khusus pemerintah. Kendati sejauh ini belum ditemukan di Sulawesi Selatan, namun Balai Karantina Pertanian Makassar terus melakukan berbagai upaya untuk mencegah masuknya penyakit mulut dan kuku atau PMK. Kepala Balai Karantina Pertanian Makassar Lutfi Nasir menerangkan selama ini 12 pelabuhan yang menjadi jalur keluar masuk barang termasuk hewan ternak ke Sulawesi Selatan. Karena itu pihaknya melakukan koordinasi dengan sejumlah stakeholder terkait, mulai Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sulawesi Selatan, seluruh entitas kepelabuhanan seperti Otoritas Pelabuhan, KP3, dan instansi lainnya. Menurutnya seluruh entitas tersebut sepakat melakukan pengawasan ketat secara bersama terhadap lalu lintas ternak ke Sulawesi Selatan. Bahkan pemeriksaan bersama ini juga melibatkan kepolisian, sah bandar, dan agen pelayaran. Kementerian Pertanian sendiri telah berupaya melakukan pencegahan PMK. Kementan optimistis proses penanganan PMK dapat dilakukan dengan baik melalui kolaborasi perawatan dan pengawasan intens antar pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Dengan adanya tindakan cepat yang telah dilakukan oleh Kementan, khususnya Karantina Pertanian Makassar, pihaknya berharap masyarakat tidak perlu panik karena pemerintah terus bergerak dalam upaya pencegahan PMK ini. Sebanyak 13 stasiun pengisian bahan bakar umum yang diduga melakukan pelanggaran dalam penyaluran jenis BBM khusus penugasan JBKP Pertalite dan jenis BBM tertentu JBT produk biosolar mendapatkan sanksi dari Pertamina Patraniaga Regional Sumbaksel. Area Manager Communication Relation and CSR Sumbaksel Cahyo Niko Indrawan mengatakan Pertamina Patraniaga Regional Sumbaksel kembali mengingatkan agar seluruh SPBU untuk menyalurkan BBM sesuai dengan aturan yang berlaku. Diharapkan kedepannya tidak ada lagi SPBU yang terkena sanksi dan seluruh masyarakat serta semua pihak ikut mengawasi penyaluran BBM subsidi ini dan tidak ada lagi oknum masyarakat yang mencoba melanggar aturan karena dapat merugikan lebih banyak masyarakat di sekitarnya karena sanksi kepada sebuah SPBU merupakan kerugian bagi masyarakat di sekitar SPBU tersebut. Adapun sanksi yang diberikan yaitu penghentian pasokan selama sebulan untuk pengiriman BBM subsidi jenis Pertalite dan biosolar sesuai dengan waktu pembinaan yang telah diberikan, termasuk memasang spanduk SPBU tersebut sedang dalam masa pembinaan. SPBU yang diskor terdiri dari 3 di Kabupaten Ogan Komering Ulu, 2 di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, 1 di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, dan 7 di Kabupaten Ogan Komering Ilir. Indikasi pelanggaran yang dilakukan SPBU diduga melayani penjualan produk Pertalite dan biosolar menggunakan media jerigen tanpa surat rekomendasi dan menggunakan kendaraan tangki modifikasi secara berulang. Demikianlah Kilas Kabar Nusantara malam ini.